Hai Sobat Investor, apa kabar prospek investasi Sobat di tengah pasar yang fluktuatif? PT Astra International baru saja membagikan sinyal menarik melalui earnings call 2024 yang tidak cuma bicara angka, tapi juga strategi jitu menghadapi tantangan ekonomi. Dari proyeksi penjualan mobil baru yang optimis, lompatan bisnis mobil bekas lewat OLX Mobi, hingga rencana peluncuran mobil hybrid terjangkau seharga 300 juta rupiah, Astra seolah berbisik, ini momentum kami. Selain itu, di tengah daya beli yang masih lesu, Astra justru memperkuat layanan keuangan syariah dan mikro, dengan kredit bermasalah yang turun, yang berbeda dari tren industri. Belum lagi strategi efisiensi di sektor batubara, dan komitmen menghindari price war, dengan kompetitor dari Cina. Dan juga, prospek dividen yang telah disinggung manajemen Astra. Siapkah portofolio Sobat menyambut peluang ini? Selamat datang di Bicara Saham. Saya Ale. Di channel ini kita akan sama-sama belajar tentang berbagai berita, analisis, serta tips dan trik seputar pasar modal. Kami berkomitmen untuk menghadirkan informasi yang mudah dipahami dan bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apapun latar belakangmu, kamu akan merasa nyaman mengeksplorasi dunia investasi bersama kami. Di tahun 2025 ini, Astra International optimis penjualan mobil barunya bakal tembus 900.000 unit, naik 4% dari capaian 2024 yang bernilai 865.723 unit. Angka ini bukan sekadar impian, tapi dibangun dari strategi mereka dalam membaca peluang di tengah daya beli yang belum pulih sepenuhnya. Bagaimana caranya? Fokus pada produk yang sesuai kebutuhan pasar, seperti mobil hybrid terjangkau seharga 300 jutaan, plus ekspansi layanan digital untuk jual beli mobil bekas lewat OLX Mobi. Bagi investor, ini pertanda bahwa Astra tak cuma bermain aman, tapi aktif menciptakan peluang di pasar yang kompetitif. Apalagi, kenaikan penjualan bisa jadi pintu masuk untuk melihat prospek dividen dan kinerja saham ke depan. Bisnis mobil bekas Astra, lewat OLX Mobi, ternyata ngetren banget. Di 2024, penjualannya meledak 2 kali lipat menjadi 27.300 unit, dan tahun depan diprediksi masih bisa naik 20%. Apa rahasianya? Ternyata, di tengah daya beli masyarakat yang masih tertekan, banyak yang beralih ke mobil bekas berkualitas sebagai solusi hemat. Astra piawai membaca peluang ini dengan menyediakan platform digital yang memudahkan transaksi, plus dukungan pembiayaan syariah dan pembiayaan mikro yang fleksibel. Bagi investor, ini jadi sinyal positif. Pertumbuhan OLX Mobi bukan cuma menambah pundi-pundi pendapatan Astra, tapi juga menunjukkan kemampuan Astra beradaptasi di pasar yang berubah. Apalagi, prospek penjualan mobil bekas di 2025 ini 5 kali lebih tinggi, ketimbang proyeksi kenaikan penjualan mobil baru yang hanya 4%. Bosan dengan kabar slow motion di pasar otomotif? Astra International punya gebrakan seru, yaitu mobil hybrid massal seharga 300 juta. Ini bukan sekadar wacana, mereka memanfaatkan insentif pemerintah, dan tren penjualan hybrid yang sedang naik daun. Bayangkan, dengan harga hampir setara mobil konvensional, konsumen bisa hemat BBM, sekaligus mendukung gerakan ramah lingkungan. Bagi investor, langkah ini seperti 2-in-1, menguasai pasar entry level yang luas, plus mengerek citra sebagai perusahaan berkelanjutan. Apalagi, kompetitor masih fokus pada mobil hybrid premium. Kalau strategi ini berhasil, bukan cuma penjualan yang meroket, tapi juga daya tarik saham Astra di mata investor, yang menekankan pada portofolio hijau. Kalau pasar mobil Astra sedang ngacir, bagaimana dengan sepeda motor? Tahun 2025, penjualannya diprediksi naik tipis ke 6,4 sampai dengan 6,7 juta unit. Hanya bertambah 100 sampai dengan 400.000 unit, dari 6,3 juta unit di 2024. Angka ini mungkin terkesan flat, tapi justru disinilah kejelian Astra terlihat. Di tengah inflasi dan daya beli yang belum ideal, mereka fokus pada strategi double attack, yaitu mempertahankan pasar motor konvensional, sambil bergeser ke motor listrik, yang sedang digenjot pemerintah. Bagi investor, kenaikan minor ini tetap penting. Sepeda motor masih menyumbang 25% pendapatan Astra. Jadi stabilisasi di sini, bisa menjadi pondasi, untuk kinerja saham yang mantul. Apalagi, jika motor listrik murah mereka, berhasil tembus pasar, ini bisa jadi kuda hitam yang membuat portofolio Sobat menyala, di tengah persaingan. Jangan mengira Astra cuma jago urusan mesin, bisnis jasa keuangannya, ternyata jadi senjata rahasia. Di 2024, pembiayaan syariah, kredit mikro,
dan layanan multiguna mereka tumbuh solid, didorong pula oleh pembiayaan mobil bekas yang makin laris. Yang menarik adalah, kredit bermasalah atau non-performing financing Astra justru turun di tahun ini, padahal pemain lain banyak yang keteteran. Apa rahasianya? Ternyata, strategi mereka yang menggabungkan antara kehati-hatian dalam seleksi kredit dan perluasan segmen non-tradisional, seperti kredit kecil-kecilan untuk UMKM atau cicilan mobil bekas yang fleksibel. Bisnis jasa keuangan yang sehat bisa jadi mesin pendapatan stabil, sekaligus menjadi penopang prospek dividen Astra. Di tengah harga batubara yang fluktuatif, Astra menggunakan jurus ninja ketimbang ikut-ikutan memotong harga. Alih-alih renegosiasi mining fee atau membagi diskon, mereka fokus menggunting biaya lewat optimalisasi operasi tambang, seperti penyesuaian metode penambangan yang lebih efisien dan perbaikan rute transportasi logistik. Hasilnya, biaya produksi bisa ditekan tanpa harus menggeser harga jual kepada klien. Strategi ini termasuk bermain aman, tapi cerdas. Margin keuntungan lebih terjaga, risiko konflik dengan mitra bisnis minimal, dan proyeksi pendapatan dari sektor batubara tetap stabil. Apalagi, efisiensi ini bisa jadi amunisi tambahan untuk menjaga prospek dividen Astra di tengah ketidakpastian pasar komoditas. Menghadapi gempuran alat berat Cina yang sering mengandalkan harga murah, Astra bukannya menyerah, tapi memilih untuk bermain di kelas premium. Alih-alih ikut perang diskon yang bisa menggerus margin, mereka fokus ke layanan berkualitas. Mulai dari garansi yang lebih panjang, suku cadang yang lebih lengkap, sampai dukungan purna jual, ini adalah senjata pamungkas mereka. Pelanggan proyek di skala besar, biasanya lebih milih keandalan mesin dan dukungan teknis, ketimbang sekadar harga murah. Strategi ini ibarat investasi jangka panjang. Mempertahankan loyalitas pelanggan, dan margin keuntungan yang sehat, meski pertumbuhan penjualan mungkin tak secepat kompetitor, tapi justru disitulah keunggulannya. Ketika pasar jenuh dengan gimmick murah, Astra bisa jadi oasis stabilitas. Gak mau ketinggalan tren, Astra menjalankan 3 strategi investasi sekaligus, yaitu teknologi hybrid, efisiensi tambang, dan layanan keuangan gaul. Di sektor otomotif, mereka memacu riset mobil hybrid terjangkau, sebuah langkah cerdas mengincar pasar ramah lingkungan yang sedang melejit. Lalu, efisiensi di pertambangan batubara, di mana mereka memperketat biaya operasional, biar margin keuntungan tetap montok, meski harga komoditas fluktuatif. Yang tak kalah keren, ekspansi layanan keuangan non-tradisional, seperti pembiayaan syariah dan mikro, yang membuktikan Astra nggak cuma mengandalkan bisnis lama. Bagi investor, ini seperti membeli satu saham dan mendapat 3 keuntungan, pertumbuhan dari teknologi hijau, stabilitas dari efisiensi, dan diversifikasi di sektor jasa. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Astra International saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham. Di sisi lain, Jardine Cycle & Carriage Limited memegang 50,1% saham Astra, atau setara 20,2 miliar lembar. Sisanya, 45% atau 18,2 miliar lembar, dipegang publik seperti kita-kita ini. Komposisi ini ibarat 2 sisi koin. Kepemilikan mayoritas oleh perusahaan sekelas Jardine, yang memiliki reputasi global, memberi stabilitas, sementara porsi publik yang besar, menunjukkan kepercayaan pasar retail. Artinya, meski Jardine mengendalikan keputusan strategis, kita sebagai pemegang saham kecil, tetap bisa nikmati imbal hasil dari dividen dan apresiasi harga. Tahun 2024 menjadi bukti, Astra International makin berkembang. Aset mereka melesat dari 445 triliun rupiah di Desember 2023 menjadi 472 triliun rupiah setahun kemudian. Ekuitasnya juga ikut meroket dari 250 triliun rupiah ke 271 triliun rupiah. Apa artinya buat investor? Pertama, ini adalah sinyal kesehatan finansial yang solid. Perusahaan punya cukup amunisi untuk ekspansi bisnis, baik di otomotif, jasa keuangan, atau tambang. Kedua, kenaikan ekuitas menunjukkan manajemen yang cermat. Mereka nggak cuma mengejar omset,
tapi juga menjaga keseimbangan neraca. Jadi, kalau sobat sedang mencari saham yang besar dan stabil, Astra layak menjadi pilihan utama. Apalagi, pertumbuhan aset ini bisa menjadi bahan bakar untuk prospek dividen yang lebih besar di masa depan. Meski liabilitas Astra International naik tipis, dari 194 triliun rupiah di 2023 ke 201 triliun rupiah di 2024, jangan terburu-buru khawatir. Soalnya, pendapatan mereka juga ikut merangkak naik dari 316 triliun rupiah menjadi 330 triliun rupiah. Artinya, kenaikan utang ini lebih ke strategic move untuk ekspansi bisnis, bukan sekadar tutup lubang. Apalagi, pertumbuhan pendapatan sebesar 14 triliun rupiah menunjukkan perusahaan masih on fire di tengah tantangan ekonomi. Bagi investor, ini kabar baik. Rasio utang terhadap pendapatan tetap terjaga, dan perusahaan punya ruang untuk tetap agresif tanpa mengorbankan stabilitas. Meski beban pendapatan Astra International naik dari 243 triliun rupiah di 2023 ke 257 triliun rupiah di 2024, dan beban administrasi melonjak dari 17 triliun rupiah ke 20 triliun rupiah, ini bukan tanda bahaya. Kenapa? Karena kenaikan ini sejalan dengan pertumbuhan pendapatan mereka yang juga meningkat. Artinya, beban tersebut lebih banyak digunakan untuk ekspansi bisnis, seperti pengembangan mobil hybrid, efisiensi tambang, dan layanan keuangan, bukan sekadar biaya rutin. Ini adalah sinyal positif, perusahaan sedang invest to grow. Jadi, meskipun beban naik, potensi keuntungan jangka panjangnya menjadi jauh lebih besar. Laba periode berjalan Astra International sedikit turun, dari 44 triliun rupiah di 2023 ke 43 triliun rupiah di 2024. Tapi jangan buru-buru panik, soalnya, laba per saham Astra justru naik dari Rp836 ke Rp841. Ini karena perusahaan mengurangi jumlah saham beredar, sehingga nilai laba per lembar sahamnya meningkat. Bagi investor, ini adalah kabar baik. Meski laba total turun tipis, kepemilikan saham sobat jadi lebih bernilai. Apalagi, kenaikan laba per saham ini bisa menjadi sinyal bahwa manajemen fokus pada efisiensi dan peningkatan nilai bagi pemegang saham. Return on Assets Astra International di 2024 mencapai 12,2%, angka yang cukup solid untuk perusahaan sebesar mereka. Tapi, kalau bicara return on equity, Astra International lebih ngacir, dengan return on equity 21,2% di periode yang sama. Apa artinya? Return on Assets Astra menunjukkan efisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan laba, sementara return on equity-nya yang lebih tinggi, mencerminkan kemampuan mereka memberikan imbal hasil lebih besar bagi pemegang saham. Bagi investor, ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Astra cocok untuk yang mencari stabilitas dan diversifikasi bisnis, dan juga menarik bagi yang menginginkan high return, meski dengan risiko lebih tinggi. Net profit margin Astra International di 2024 mencapai 17,4%. Artinya, dari setiap Rp100 pendapatan, mereka bisa mengantongi Rp17,4 sebagai laba bersih. Angka ini menunjukkan efisiensi dan kemampuan mereka mengelola biaya dengan baik. Sementara itu, debt equity ratio Astra International di periode yang sama terbilang cukup tinggi, yaitu 74,1%. Ini berarti Astra International lebih banyak mengandalkan utang untuk membiayai operasionalnya. Bagi investor, ini adalah pertimbangan penting. Astra menawarkan stabilitas dengan margin laba yang sehat dan punya potensi imbal hasil tinggi, meski dengan risiko utang yang sedikit lebih besar. Arus kas operasi Astra International di 2024 mencapai Rp45 triliun, angka yang menunjukkan kemampuan mereka menghasilkan uang tunai dari bisnis inti. Ini bukti bahwa perusahaan tetap cuan, meski di tengah tantangan fluktuasi ekonomi. Sementara itu, arus kas untuk aktivitas investasi sebesar Rp13 triliun menunjukkan Astra tak berhenti berinovasi. Dana ini digunakan untuk ekspansi bisnis, seperti pengembangan mobil hybrid dan efisiensi tambang. Ini merupakan kombinasi sempurna, arus kas operasi yang kuat jadi jaminan stabilitas, sementara investasi besar-besaran membuka peluang pertumbuhan jangka panjang. Arus kas untuk aktivitas pendanaan Astra International di 2024 mencapai Rp24 triliun. Angka yang menunjukkan perusahaan aktif mengelola struktur modal, baik melalui pembayaran utang, dividen, atau penerbitan saham baru. Meski terlihat besar, ini sejalan dengan peningkatan total kas mereka, sebesar Rp7 triliun di periode yang sama. Artinya,
Astra tetap punya cushion keuangan yang aman untuk operasional dan ekspansi bisnis. Ini merupakan kabar baik bahwa perusahaan mampu mengelola pendanaan tanpa mengorbankan likuiditas. Keberuntungan dan kesuksesan finansial bukan sekadar tentang timing yang tepat, tapi juga strategi yang matang, seperti yang ditunjukkan oleh Astra International. Astra membuktikan bahwa mereka tak hanya mengandalkan momentum, tapi juga kerja keras dan inovasi. Ini merupakan pelajaran berharga bahwa kesuksesan finansial di pasar modal butuh kombinasi antara kesabaran, riset mendalam, dan keberanian mengambil peluang. Jadi, kalau sobat ingin cuan dalam jangka panjang, jangan cuma mengandalkan keberuntungan. Tirulah langkah Astra yang selalu siap dengan strategi dan eksekusi yang tepat. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Gimana? Apakah sobat menemukan insight menarik dari video kali ini? Jangan lupa, dalam dunia investasi, konsisten belajar adalah kunci keberhasilan. Jika sobat punya pertanyaan atau ide untuk topik selanjutnya, jangan ragu untuk tinggalkan komentar. Selain itu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, untuk terus mendapatkan konten edukasi seputar pasar modal, yang pastinya akan sangat berguna. Terima kasih banyak sudah menonton, nantikan video-video menarik berikutnya. Sampai jumpa.